Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang function. Jika minggu lalu kita sudah membahas function, yaitu kita mengerti penggunaan dari ada if else, kemudian for, while, dan repeat dengan strukturnya masing-masing. Maka minggu ini kita akan belajar tentang function yang lain, yaitu switch. Switch ini, perintah switch dalam R, digunakan untuk menguji ekspresi terhadap elemen dari list yang kita miliki. Jika nilai yang dievaluasi dari item itu cocok dengan ekspresi dari list kita, maka nilai yang bersesuaian akan dikembalikan atau dikeluarkan sebagai output kita. Secara struktur, switch itu terdiri dari expression dan list kita. Misal, saya mempunyai list ada warna red, green, dan blue. Di R, ketika kita menuliskan switch 1, dari list kita ada red, kemudian green. Jangan lupa karena ini termasuk string, maka kita harus mengetikkan dengan menggunakan tanda petik, dan blue. Maka hasilnya adalah red, ya. Begitu juga ketika kita menuliskan di R kita switch 2, maka hasilnya adalah green, dan seterusnya. Lalu bagaimana ketika kita menuliskan di R-nya switch 0 dari list kita red, green, blue, maka R akan memberikan output 0. Mengapa demikian? Karena pada R suatu list itu akan dimulai dari angka 1. Di sini ketika kita mengetikkan 0, maka tidak ada yang dibaca oleh list yang dibaca oleh R tersebut. Makanya hasilnya adalah 0. Begitupun ketika kita menuliskan switch 4 dan seterusnya, maka hasilnya juga adalah 0. Nanti bisa dicoba di R-nya. Kemudian ada contoh lain lagi, yaitu saya warna red tadi saya masukkan dalam objek color, kemudian shape-nya square dan length-nya adalah 5. Sebelum itu gini, kita tulis switch dulu, titik-titik yang akan kita isi, kemudian kita tuliskan color, jangan lupa pakai petik ya, color sama dengan red, koma, shape-nya adalah square, dan length-nya sama dengan 5. Ketika kita ingin list yang keluar adalah red, maka switch yang kita inputkan di sini adalah color. Nanti bisa dicoba di R-nya, maka outputnya adalah red. Begitupun ketika kita ingin mengeluarkan angka 5, maka switch dari length, kemudian list kita ini ada color, shape, dan length. Cukup jelas ya untuk penggunaan fungsi switch ini. Mungkin ini masih terlalu sederhana, kita coba lagi. Kita coba ada soal 7.
Kita akan mencoba mengerjakan soal nomor 7. Ini mulai soal nomor 7, berarti soal nomor 1 dan 6 ada di pertemuan sebelumnya. Pada soal nomor 7, kita akan memilih min, median, dan variansi dari bilangan random berdistribusi Cauchy dengan n sama dengan 10, tentunya dengan menggunakan perintah switch. Seperti biasa, kita tentukan dulu min, median, dan variansi kita ini akan disimpan dalam objek bernama apa. Misalkan saya simpan dalam objek bernama center. Dan ketika kita buat functionnya, inputan kita ada x adalah bilangan random kita nanti, dan ada type. Kita menggunakan perintah switch. Apa yang di switch? Yang di switch adalah tipenya. Isinya apa aja? Pilihan-pilihan kita ada min. Di R sudah disediakan perintah untuk menghitung min, yaitu dengan menggunakan perintah min dari data kita. Demikian pula dengan median. Menggunakan perintah median x, dan varian dengan perintah var x. Kita tutup, kemudian kita tutup kurung kurawalnya. Ketika Anda menjalankan ini, kemungkinan tidak akan ada output yang dihasilkan. Kenapa? Karena seperti kita tahu, min, median, variansi, dan yang lainnya disediakan oleh R dalam sebuah package bernama stats. Oleh karena itu, di awal kita harus panggil package stats tersebut dengan perintah require atau library, nanti bisa dicoba juga dengan perintah library dari stats. Oke, sudah, kita tipenya sudah dibuat. Ini nanti ditulisnya di bawah kurawal ya. Sekarang kita definisikan bilangan random kita berikan nama x. Ketika membangkitkan bilangan random berdistribusi Cauchy, maka di R menggunakan perintah Cauchy dengan jumlah sampelnya sebanyak 10. Sudah, x-nya sudah, tipenya sudah. Maka ketika kita ingin memanggil atau mengeluarkan output min dari variabel x kita, maka kita menggunakan perintah center dari inputan kita x, dan kita memilihnya min. Demikian pula ketika ingin mengeluarkan median dan variansi, diganti saja minnya dengan median atau variansi. Ketika Anda running sintak ini, pasti akan ada output yang dikeluarkan, tetapi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain akan berbeda outputnya. Hal ini dikarenakan bilangan random kita ya berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Oleh karena itu, ketika ingin menyamakan outputnya, maka kita kunci dulu ya bilangan random kita dengan perintah set.sit dengan kunciannya misalkan kita 1 saja. Nah, ini semua Anda running, maka akan keluar nilai min, median, dan variansi dari variabel x kita. Hasilnya sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Oke, kemudian kita untuk switch sepertinya saya rasa sudah cukup jelas. Kita lanjut. Ini ada soal nomor 8, yaitu akan dibuat matriks berukuran 10 kali 20
Oh, lumayan besar juga matriksnya ukurannya. Kemudian dengan elemen-elemennya pada baris ke I, kolom ke J adalah I plus 2J. Kita akan membangkitkan matriks berukuran 10 kali 20. Bagaimana caranya? Kira-kira menggunakan perintah apa? Dari kemarin kita sudah belajar if else, for, repeat, while, dan baru saja kita belajar perintah switch. Ya, kira-kira pakai perintah apa? Kita coba dulu ya. Misalkan matriks A kita simpan dalam objek bernama matriks underscore A. Biasa function. Nah, inputan kita apa? Harapan kita membangkitkan matriks A ini bisa general untuk segala ukuran. Nah, pada soal ini dimintanya ukurannya 10 kali 20. Misalkan saya ingin ukurannya 100 kali 2000, maka harusnya menggunakan satu function ini kita bisa menggunakannya untuk ukuran matriks berapapun. Maka yang kita jadikan inputan adalah jumlah baris dan jumlah kolom. Misalkan jumlah barisnya saya notasikan dengan N dan kolomnya M. Kemudian N-nya kita sama dengan true dan M-nya juga sama dengan true. Kenapa kok harus diisikan true? Karena nanti N dan M ini yang akan kita ubah-ubah angkanya. Angkanya akan diubah-ubah. Sudah, kita punya matriks A. Kemudian kita siapkan tempat untuk mengisi elemen-elemennya. Kita buat dulu tempatnya kan berupa matriks. Ya, kita gunakan objeknya, kita namakan A. Kemudian membuat matriks di R dengan perintah dengan perintah matriks ya. Karena belum ada elemen-elemennya, kita isikan saja NA ya. Kemudian N row-nya banyaknya baris sama dengan N, dan N kolom, N kolomnya sama dengan M. Oke, kita sudah buat tempatnya. Setelah itu kita menggunakan perintah for, karena tadi ya elemen baris ke I dan kolom ke J akan kita ganti nilainya dengan I plus 2J. Maka perintahnya for I, maka I-nya jalan dari 1 sampai banyaknya baris kita sebanyak N. Setelah for, jangan lupa kurung kurawal. Kemudian kolomnya juga jalan kan, J-nya jalan, maka kita gunakan juga perintah for untuk J dari 1 sampai M. Kurung kurawal buka. Yang akan kita ganti adalah matriks A ya kan, baris ke I, kolom ke J, elemennya isinya adalah I plus 2 dikali ya bintang ya kalau di R ya, J. Jangan lupa ditutup kurungnya, di sini ada tutup kurawal ya, di sini juga. Nah, untuk mengeluarkan hasil kita
maka kita menggunakan perintah return ya. Di sini ada return dari A dan juga return apalagi yang akan dikeluarkan outputnya ya, return dari matriks A. Oke, terus kurung tutup untuk menutup function kita. Sudah, silahkan Anda run, ketikkan dulu fungsi-fungsi ini, kemudian di run, dan kita selesaikan ya soal ini. Itu pengennya ukurannya 10 kali 20, maka kita panggil di sini ya, saya tuliskan di atas saja. Maaf, saya tuliskan di atas ya untuk ngeceknya. Kita panggil dengan perintah matriks underscore A. Nah, baris kita berapa? 10 dan kolom kita 20. Nah, harusnya nanti outputnya ada sebanyak 10 baris dan 20 kolom. Dengan elemen baris ke I dan kolom ke J adalah I plus 2J. Nanti boleh dicoba untuk make sure bahwa sintak yang kita jalankan benar, maka bisa dicoba secara manual dulu. Ketika kita masukkan, misalkan di sini. Ketika A baris pertama, kolom pertama, maka 1 plus 2 kali 1 sama dengan 3. Harusnya nanti di matriks A kita ini matriks A kita ini, baris pertama kolom pertama elemennya adalah sama dengan 3 dan seterusnya. Nanti bisa dicek ya. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Selesai kita membahas function tadi ya, diakhiri dengan function switch. Kemudian kita sudah membahas beberapa contoh soal. Nanti saya akan share ada beberapa soal yang harus Anda kerjakan. Silahkan dikerjakan di dalam R, di screenshot sintaknya, kemudian juga outputnya, dan nanti dikumpulkan via Google Classroom. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, nanti kita bisa berinteraksi via Google Classroom. Silakan tinggalkan komentar, kemudian nanti akan saya jawab. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.